Selama 4 hari terakhir kita sudah melewati banyak hal. Nah sekarang aku ingin mengajak teman-teman untuk sharing kepada satu orang di sebelah kanan atau sebelah kiri untuk membagikan apapun yang kalian pikirkan dan rasakan saat ini. Kalian bisa membagikan apa yang kalian nikmati atau bisa menceritakan kekhawatiran atau kebingungan yang muncul. Mungkin setelah 4 hari mengikuti KNM, ada hal-hal yang belum jelas. Ada hal-hal yang justru membuat teman-teman khawatir atau cemas. Aku mempersilahkan teman-teman untuk sharing dengan satu orang di sebelah kanan atau kiri. Aku yakin kehadiran teman-teman di sini bukanlah suatu kebetulan. Jika mengingat dari hari pertama kali dihubungi oleh abang kakak panitia lokal, prosesnya sangat panjang. Mungkin ada yang awalnya ragu, sulit mendapatkan izin orang tua, dan juga kesulitan dalam dana dan berbagai tantangan yang lainnya. Namun syukur kepada Tuhan karena Ia berdaulat dan memilih kita, menuntun kita ke tempat ini dengan caranya yang kreatif. Teman-teman, kita akan memasuki sesi malam dedikasi. Mari sejenak ambil waktu untuk menenangkan hati. Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar yang nyata dari Allah. Kristus menopang dan menebus manusia serta seluruh ciptaan. Itulah sebabnya Allah menempatkan segala sesuatu di bawah kuasanya dan menjadikan Kristus sebagai kepala gereja. Di dalam darahnya lah kita beroleh keselamatan dan melalui pertolongan Roh-Nya yang kudus kita dapat mengenal dan menyembah Allah Bapa yang memerintah atas segala sesuatu. Dengan berdiri, mari kita tinggikan, muliakan Kristus Sang Raja, Raja atas segala sesuatu. Segala puji bagi nama Yesus. All hail the power of Jesus' name. All hail the power of Jesus' name.
ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Wanita saja. Bersama-sama kita nyanyikan. Oh, that we come sacred from the His feet and fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus, Raja atas semesta. Sebab melalui karyamu kami dapat datang kepada Allah, mengenalnya dan menyembahnya. Terpujilah Engkau ya Kristus Sang Raja, karena oleh karyamu kami boleh mengambil bagian dalam kisah yang paling agung, kisah penebusan Allah Tritunggal. Sungguh kami bersyukur sebab di dalam Engkau kami mengetahui siapa diri kami, apa yang harus kami lakukan, dan pengharapan apa yang menanti kami kelak. Kami serahkan diri kami kepada Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu memurnikan perasaan kami, mendidik pikiran kami, dan mengarahkan kehendak kami. Ini doa kami kepadamu ya Kristus Sang Raja. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai mahasiswa yang sudah dimuridkan, kita dipanggil untuk menghasilkan buah melalui hidup kita. Sebagaimana Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa umat Allah adalah kebun anggur. Allah memelihara, merawat, dan menantikan mereka untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi sang nabi berkata, yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Saat ini mari ambil waktu untuk memeriksa seluruh kehidupan kita. Bisa jadi kita aktif dalam semua kegiatan PMK, tapi masih ada dosa yang terus-menerus kita pelihara, yang mungkin hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Atau mungkin masih ada hal yang kita pandang lebih berharga daripada Kristus Raja kita. Mungkin itu pencapaian akademik, cita-cita dalam pekerjaan, kenyamanan yang tanpa sadar telah menggeser Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Mari saat ini kita datang kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan mengaku dosa di hadapannya. Dosa selalu mempunyai dampak komunal. John Stott pernah berkata, jika masyarakat memburuk dan standar moralnya merosot, hingga seperti malam yang gelap atau ikan yang bau, tidak ada gunanya menyalahkan masyarakat. Yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah, di manakah orang Kristen? Mengapa garam dan terang Yesus tidak meresap dan mengubah masyarakat? Jika demikian, ketika kita melihat Indonesia saat ini mengalami kebusukan moral dan kegelapan, pertanyaan yang sama harus kita ajukan.
Di manakah orang Kristen? Di manakah mahasiswa Kristen yang katanya adalah garam dan terang dunia? Saat ini mari kita bersyafaat bagi bangsa kita. Dosa bangsa kita adalah dosa kita semua. Mari bersama-sama kita meminta Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Sujud dan berdoa
Kita bersyukur Allah memberikan janji pengampunan bagi kita, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 44 ayat 21 sampai 22. Ingatlah hal ini, hai Yakub, hai Israel, sebab engkau hambaku, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut, dan segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di tengah kegagalan kita sebagai murid, Kristus Sang Raja yang berdaulat, Ia memulihkan dan memanggil kita kembali menjadi saksinya. Dengan berdiri, mari bersama-sama kita menyatakan iman kita. Kings of Kings Majesty. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. All within me, cries at your throne. Your Majesty, Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. earth and heaven worship you. Earth and heaven worship you. Love eternal, faithful and true. Who love the nations, hands of soul. Proud to see and live to your throne. All within me cries out in praise. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. Your Majesty, I can but bow. Your majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve. I live to serve your majesty. 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 I live to serve your Biarlah pujian kami menyatakan kerinduan semua kami yang hadir di dalam Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini. I live, will live to serve your majesty. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau Allah yang hidup,
Allah yang berkenan menyapa kami kembali dengan firman-Mu. Allah yang memperdengarkan panggilan itu bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di malam dedikasi ini, kami ingin mendedikasikan seluruh hidup kami just to serve Your Majesty. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima penyerahan diri kami bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu, bagi bangsa kami, Indonesia. Terima kasih. Kami menyerahkan waktu, kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan. Menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga untuk Bapak Ibu undangan, alumni-alumni yang hadir mendukung Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini. Saya harap kita semua boleh terus di dalam kerinduan untuk hidup melayani Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi pembicara di akhir itu gak enak ya. Di awal kayaknya habis pembicara selesai lega ya. Saya sepanjang camp nunggu hari ini saudara ya. Tapi bersyukur melihat cara Tuhan yang indah merajut camp ini. Merajut jalan hidup saudara dan saya. Dan basicnya saudara, yaitu kita mau terus jadi murid. Perkantas beberapa tahun terakhir ini fokus kepada pemuridan persahabatan. Ya, jadi saya harap kita terus ingat status kita sebagai murid Kristus. Jadi jangan hanya terkesan saya ingin jadi itu, jadi ini, tapi kita lupa status dasar kita. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita adalah murid-muridnya. Ya, karena itu teruslah miliki karakter murid, teruslah bertumbuh jadi murid. Nah, karena itulah kita bersyukur ya. Di dalam camp seperti ini terus kita diingatkan. Nah teman-teman, saya mau mulai dulu dengan mengajak kita lihat beberapa hal ya. Boleh tampilkan slide saya? Judulnya hari ini jadikan batu hidupmu. Punya batu semua? Jangan lempar temannya dulu ya. Nah, taruh dulu dengan manis. Teman-teman, nah ini ya. Pemuridan persahabatan jadi kerinduan kita. Pemuridan yang bersahabat menjangkau generasi muda. Teruslah terhubung. Walaupun kalian sudah alumni, kalian butuh bahan, butuh materi. Mungkin tidak ada di kota yang sama, ada di daerah terpencil, puji Tuhan untuk teknologi ya. Jangan lupa akses IG Perkantas. Ya. Ada yang belum tahu, fotoin deh. Kalau belum follow, nggak dapat apa-apa sih kalau follow ya. Tapi dapat bahan-bahan yang baik. Nanti kalian lihat itu, yang namanya Linktree-nya hafal ya. Linktree.ii/perkantas. Belum pernah buka, nanti bukanya, bukan sekarang ya. Apa isinya? Isinya kira-kira seperti ini. Nah, kalian akan terhubung, ada materi-materi, bahan-bahan yang baik, dan juga sosial media kita. Kenapa kita mau terus bertumbuh jadi murid?
Kerinduan itu juga yang membuat kita terus berjuang. Salah satunya lewat literatur. Saya nggak tahu teman-teman sudah sempat mampir? Sudah ya? Mampirnya ke box yang di bawah ya? Banyak buku-buku berkualitas, memang harga kadang-kadang kurang bersahabat, tapi saya pikir kita harusnya bisa juga berdua, bertiga alumni, kongsi-kongsian beli gitu ya. Nanti bacanya gantian. Nah, ada buku-buku yang diterbitkan dan juga banyak buku soal murid dan jadi murid. Nah, ini buku pemuridan yang baru keluar, Be Bold. Sekali lagi saya tegaskan kita masih menjual sampai besok. Ya, kenapa? Ini adalah kerinduan kita, memperlengkapi teman-teman untuk jadi murid yang memuridkan. Ada buku Let's Go, itu untuk pemimpin kelompok kecil. Ada buku Be Bold, itu untuk mempersiapkan adik kelompok untuk memimpin. Beli satu-satu baik, beli sekali dua lebih baik. Ya, ada diskon, ya. Nah, ada penulis keren di balik buku yang keren. Sekalian promo lah ya. Ada Kak Bea yang menulis, ada Bang Ben Nyaris. Ada saya. Ada Kak Respati, ya. Nah, teman-teman bertumbuhlah terus jadi murid Kristus, ya. Nah, kita sekarang masuk ke Daniel. Teman-teman udah belajar Daniel mulai dari pasal 1. Dalam saat teduh, dalam eksposisi, saya sempat bergumul lama beberapa kali waktu mempersiapkan kitab Daniel dalam pelayanan yang lain. Tuhan, kenapa ada kisah-kisah seperti ini di Alkitab kita? Yuk, kita baca sama-sama teman-teman. Roma pasal yang ke-15 ayat 4 mengatakan hal ini. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang kalian kenal dari Daniel? Daniel salah satunya dikatakan orang yang berintegritas. Apa itu integritas? Salah satu definisi yang saya senang adalah integrity is doing the right thing when no one is watching. Kalau ada atasan langsung jadi baik semua. Kalau nggak ada orang, buang sampah di bawah lantai. Kalau ada orang, pura-pura masukin kantong. Nah, itu kurang berintegritas. Kalian tahu integritas itu dari kata dasar integral. Integral itu artinya bulat, utuh. Kalau ada orang ketemu kamu, kamu makin integral. Nah, kau ngerti ya? Beberapa anak kos telah terbantu gizinya di tempat ini. Pulang jadi integral. Ditanya, masih mau nggak seminggu di sini? Kau mau panitianya meninggal dunia? Bulat, utuh. Kehidupannya di hadapan manusia, di hadapan Allah, di hadapan rekan itu sama. Tidak terpecah-pecah. Itu hidup yang integritas. Dan Daniel menunjukkan itu. Saya terus mikir gitu ya. Siapa sih yang bisa kayak Daniel ini? Kuncinya apa? Ini kalau generasi ini kan selalu mau bilang, kuncinya apa sih untuk jadi seperti itu? Bagaimana bisa menjadi orang yang berintegritas? Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Orang yang tidak punya hal yang bisa jadi celah. Kecuali dalam hal ibadah. Waduh. Akhirnya saya ingat kalimat ini teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal belum tentu disayang. Abang bergumul waktu membaca, merenungkan, akhirnya saya lihat sebenarnya kalau kita lihat hidup kita,
pengutusan itu tidak dimulai dari kita, tapi dari Allah. Hidup benar tidak dimulai dari kita, tapi dari Allah. Saya ulangi, pengutusan kita tidak dimulai dari kita yang bersedia diutus, tapi dimulai dari Allah yang siap mengutus. Kehidupan kita tidak bersumber dari kita yang mau hidup benar semata-mata, tetapi dari Allah yang membenarkan kita. Kalau kita mengerti anugerah, kita akan berkata bukan aku, tapi Allah. Karena itu menarik sekali, kenapa Daniel hidupnya bisa seperti itu? Karena Daniel kenal siapa? Allahnya. Di mana pengenalan Allah? Pengenalan Daniel akan Allah. Malam ini kita hanya membaca satu ayat kunci yang waktu saya pikir-pikir, apa ini ya? Dalam perenungan saya senang ayat ini dan saya katakan ini seperti kuncinya kitab Daniel. Daniel pasal 5, bahan saat teduhmu kemarin, ayat 23. Oke? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Teman-teman, kok ayatnya begitu amat? Apa sih yang mau kita angkat? Ini mesti ngerti konteksnya. Teman-teman sudah saat teduh dari sini kemarin. Kalau kalian ingat ceritanya itu, Raja Nebukadnezar di pasal yang pertama sampai yang keempat. Mulai pasal yang kelima ada nama raja baru di situ. Siapa? Belshazzar. Belshazzar itu ada yang mengatakan mungkin dia bukan anaknya langsung dari Nebukadnezar. Beberapa berkata mungkin dia adalah cucunya, anak dari Nabonius. Nanti kalau kasih nama anak jangan susah-susah deh, ya. Nah, menariknya dia memerintah dan ada cerita ini. Masih ingat kan kalau waktu zaman itu perang, siapa yang perang? Diyakini Allahnya berperang. Allah waktu itu teritorial. Jadi kalau Allahnya Israel dikaitkan oh itu Yahweh, maka ketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, dia ambil semua perkakas rumah Allah. Itu caranya waktu itu. Ditawanlah ke rumah perbendaharaan dewanya. Itu menunjukkan dewamu kalah sama dewa kami. Makanya perkakas-perkakas dari rumah Allah dibawa kemana? Ke tanah Babel. Itu lumayan jauh teman-teman ya. 1000 mil dari Yerusalem dibawa ke pembuangan ke Babel, dibawalah seluruh perkakas rumah Allah, ada dari batu, besi, kayu, emas dan perak. Satu waktu Raja Belshazzar mau mengadakan pesta. Dia undanglah semua pembesar, semua istri-istrinya. Itu pesta besar, lalu dia mengambil perkakas-perkakas dari rumah Allahnya Israel yang ditawan di tempat mereka. Lalu mereka makan dan minum dan kemudian Alkitab mencatat mereka menyembah dewa-dewa itu. Jadi bukan cuma makan minum tapi disembah dewa-dewa itu. Nah, singkat cerita, pada waktu itu muncullah punggung tangan yang menuliskan Mene, Tekel, Ufarsin. Yang artinya, makanya rajin kalau sekolah minggu. Nanti baca ya. Artinya
hari ini kira-kira gitu ya. Malam ini akhirnya kerajaan Babel dikalahkan oleh Media Persia. Singkat cerita begitu. Tapi waktu kalian lihat ceritanya, waktu muncul punggung tangan itu tidak ada yang bisa mengartikan. Bingung kan gimana mengartikan, apa artinya? Dicarilah siapa yang bisa mengartikan. Menarik ya, kenapa Daniel gak ikut pesta? Saya kaget juga. Kenapa Daniel dicari keluar, dia gak ikut pesta itu. Padahal kan Daniel punya posisi mungkin yang baik juga ya. Tapi nampaknya bukan putra daerah. Ya, kalian tahu ya Daniel itu kan orang mana? Orang Israel. Kebetulan jadi PNB, pegawai negeri Babel. Jadi dia PNB, mungkin dia yang tidak diundang acara-acara. Unik ya, beberapa kali acara Daniel gak hadir, padahal dia orang pinternya. Masih ingat yang pasal 2? Pasal 3 teman-temannya, kenapa Daniel gak ada? Ada yang bilang, oh mungkin Daniel di wilayah lain. Mungkin Daniel sudah di IKN. Nah tapi singkat cerita, muncullah punggung tangan, nggak ada yang bisa mengartikan, dicarilah siapa yang bisa mengartikan. Akhirnya ketemulah Daniel. Begitu ketemu Daniel, dia datang, menariknya Daniel tidak langsung kasih tahu ini artinya apa. Daniel mengkhotbai Raja Belsasar dulu. Ini salah satu, bukan muka saya, ayatnya. Ya, itu salah satu bagian awal waktu dia bilang, saya kagum juga Daniel ya. Dan dia bisa bilang, Tuhan sih, kira-kira gitu kali ya. Oh raja nih, gak belajar dari sejarah. Bodoh banget sih. Kamu itu berhala loh gitu ya. Daniel tidak langsung kasih tahu artinya. Dia memberikan penjelasan kepada Belsasar. Dan bagi saya waktu saya perhatikan, Daniel ini kenapa bisa begini teologianya ya? Coba teman-teman baca lagi. Pelan-pelan aja ya. 1, 2 ya. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang berarti Daniel tahu Allahnya Allah yang bagaimana? Kalau berhala itu tidak dapat melihat, berarti Allahnya Daniel Allah yang dapat melihat. Yang kedua, mendengar. Allahnya Daniel Allah yang mengetahui. Allahnya Daniel Allah yang menggenggam nafas. Allahnya Daniel Allah yang udah selesai khotbah saya. Daniel kenal betul siapa Allahnya. Makanya jangan pikir Daniel itu sok berani. Mana singa, mana singa. Gak gitu ya. Coba, abang kadang mikir. Tapi Daniel kenal Tuhan. Jadi saya makin kagum. Berhala itu mati. Allahnya Daniel, Allah yang hidup. Ini memang personifikasi. Allah bukan seperti kita yang punya mata, punya telinga. Tetapi di dalam bahasa Alkitab, biasanya Allah dipersonifikasi sebagai seorang pribadi. Dia Allah yang melihat. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang mengetahui. Dia Allah yang bayangkan kalau yang ngutus kamu Allah yang seperti ini. Takut mati enggak? Takut sih. Tapi kau bisa bilang, dalam ketakutanku aku percaya jalan hidup manusia bukan ditentukan oleh bos.
tapi oleh Allah. Saya kagum waktu ini, teman-teman, kita punya 5 hari. Kita punya 1 minggu ya. Belajar loh berdoa. Hari Senin doanya, ya Allah yang melihat. Sepanjang hari itu, ya Allah yang melihat. Ini untuk menginternalisasi pengenalanmu akan Tuhan loh. Kadang-kadang kita itu kalau ngomong Tuhan udah kayak, ya Bapa di surga kami bersyukur gitu ya. Pokoknya siapa itu nggak tahu, pokoknya ya Bapa. Tapi waktu kita berhenti sejenak, ya Allah yang melihat. Kenapa Daniel? Dia ada 1000 mil dari tanah Yehuda. Harusnya Daniel bilang aja, aduh udahlah kita di sini anak muda, makan aja makanan raja, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Orang tua jauh. Tapi kenapa di tanah asing Daniel bisa punya keyakinan, tidak mengkompromikan diri. Teman-teman, waktu itu Allah itu kan lokal. Allahnya Mesir berkuasa di Mesir. Allahnya Babel berkuasa di Babel. Tapi Daniel tahu Allahnya bukan Allah lokal. Dia Allah semesta alam. Allah lain pindah lokasi roaming. Allahnya Daniel tidak. Dia Allah yang hadir di setiap tempat. Sampai di negeri Babel, jauhnya 1000 mil, Daniel berketetapan tidak menajiskan diri. Kenapa? Nah, makanya saya menjelaskan seluruh kitab Daniel biasanya dari ayat ini. Kenapa berani dia? Karena dia tahu Allahnya melihat. Kalau kau korupsi karena nggak ada yang lihat, tapi kau kenal siapa Allah yang melihat, maka integritasmu bukan untuk menyenangkan orang. Bayangkan kalau engkau dan saya diutus oleh Allah yang seperti ini. Daniel pasal yang kedua. Memang jadi Nebukadnezar ini gila ya. Tergantung tafsiran, tapi satu tafsiran yang saya baca mengatakan Nebukadnezar ini, teman-teman pernah mimpi nggak? Pernah? Selama di hotel ini mimpi nggak? Hah? Mimpi? Apa mimpimu? Akulah pemilik hotel ini. Woi, bangun. Waktu mimpi, unik ya. Begitu mimpi, bayangkan. Pernah nggak kamu mimpi pas bangun lupa mimpi apa? Sering. Makanya ada buku catatan dekat tempat tidur. Satu waktu Nebukadnezar bangun kan. Dia mimpi. Lalu dia panggil orang pintar. Coba kasih tahu apa arti mimpi saya. Terus orang pintar bilang, baik raja, ceritakan mimpimu. Kami akan kasih tahu artinya. Saya nggak mau tahu. Hah? Loh? Kasih tahu sama saya. Saya mimpi apa dan apa artinya. Coba kalian baca baik-baik. Jadi waktu itu ada penafsir ya. Terserah kalian boleh melihat yang mana. Tapi penafsir itu bilang mungkin Daniel lupa mimpi. Mungkin Nebukadnezar lupa mimpinya. Tapi minta tahu artinya. Ini gimana itu? Tuhan kasih tahu saya mimpi apa dan apa artinya. Begitu orang-orang bilang, untung mereka masih agak sopan. Tuanku raja, di mana-mana itu kasih tahu mimpinya, baru saya kasih tahu artinya. Coba kalau kita bikin drama Daniel 2 itu, ketawa kita. Lalu kemudian raja bilang apa? Kamu mengulur waktu ya? Ih, gila ini memang. Aduh. Kau ulur waktu? Maka raja bilang, kalau tidak ada yang bisa kasih tahu saya mimpi apa dan apa artinya, mati kalian semua. Aduh. Sekali lagi, di mana Daniel? Daniel padahal paling pinter kan? Kok nggak ada? Lalu kemudian Daniel ditemukan. Lalu yang menarik adalah demi didengar Daniel ketetapan itu telah dibuat. Maka apa yang Daniel lakukan? Dia dan teman-temannya berdoa. Kenapa? Di pasal 6 Daniel berdoa 1 hari. Berapa kali menghadap?
Yerusalem. Daniel punya keyakinan mereka akan dikembalikan ke Yerusalem. Makanya dia menghadap Yerusalem 1 hari 3 kali. Ngapain? Berdoa. Kenapa? Karena dia yakin Allahnya Allah yang Coba kamu lihat-lihat lagi semua khotbah Daniel. Kuncinya dia kenal siapa Allahnya. Waktu Daniel datang sama raja, puji Tuhan juga ya. Daniel tidak curi kemuliaan. Daniel gak bilang, raja, saya hebat loh. Saya bisa tahu mimpimu dan saya bisa tahu artinya. Tapi Daniel mengatakan, tidak ada manusia yang bisa menjawab yang kau minta itu raja. Goblok, kira-kira gitu. Daniel gak ngomong aja. Tapi Daniel tidak take credit. Dia bilang apa? Tapi di surga ada Allah yang tahu segalanya. Jadi teman-teman, jangan jadi alumni yang cuman sibuk nanti kerja. Kalau ada permasalahan cuma rapat, cuma sekadar menyelesaikan dengan cara kita. Kalau kau ingat Allah yang mengutusmu adalah Allah yang mendengar. Maka setiap waktu datang dan berseru kepadanya. Sampaikan doamu. Saat teduh dan doa itu bukan cuma nostalgia PMK. Itu adalah sebuah kekuatan rohani menjalankan hidup dalam misinya Allah. Karena kau tahu siapa Allah yang mengutusmu. Dia Allah yang mengetahui. Mungkin orang tidak tahu hatimu. Pasti sih, nggak semua orang tahu hatinya. Apalagi hati perempuan. Tapi Allah tahu. Jadi kalau berdoa juga, Tuhan, aku sudah lihat dia. Tapi Tuhan, biarlah kau Tuhan yang juga melihat dia. Kau Tuhan yang mendengar doaku. Tuhan, tapi cuma kau yang tahu hatinya. Kalau memang darimu, dekatkan kami. Kalau bukan darimu, tolonglah ya Tuhan, tetap dekatkan kami. Aduh. Nah, jadi teman-teman, ini kekuatan banget waktu saya renungkan satu-satu gitu ya. Allah yang mengetahui, lalu apa? Allah yang menggenggam nafas. Kenapa Daniel berani masuk gua singa? Kenapa teman-temannya itu bertiga itu ya? Tahu ya, Daniel gak ikut kan ya? Jangan kalian bilang, Daniel masuk dapur perapian. Sesat anak sekolah minggumu. Gak ikut Daniel. Siapa yang masuk dapur perapian? Yang masuk itu SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, lalu waktu masuk ke situ, kok berani ya? Dia tahu yang menggenggam nafas hidup itu Tuhan. Jika Allah sanggup, Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi kalau tidak pun dia tetap Allah. Wah, saya waktu merenungkan seperti ini, Daniel masuk gua singa. Menarik ya, Ibu Kim Cheng bilang Daniel masuk gua singa itu umur berapa? 80 tahun. Dulu salah satu Alkitab bergambar anak-anak, Danielnya masuk gua singa, Daniel 17 tahun. Mana singa? Mana singa? Begitu mereka PA, ternyata Daniel, dari Daniel 1 sampai Daniel 6 itu jaraknya 66 tahun. Makanya Daniel masuk gua singa umur berapa kemarin Miss Kim Cheng bilang? 80. Jangan kau bilang pantas, singanya gak doyan. Enggak lah. Opung ini, opung. Enggak gitu ya. Saya membayangkan Daniel di gua singa ya. Opung masuk 80 tahun. Mana gambarnya itu? Kalian gak ada foto di depan di gambar-gambar ini ya? Ada ya? Nah. Opung lewat lihat sana, singa di situ. Wah. Tapi Abang hayati itu ya, yang menggenggam nafas hidup adalah Tuhan.
banyak kali alumni mulai takut. Kalau saya begini, nanti saya nggak kerja, sekarang susah cari kerja, lalu selesai hidupku, lalu gimana mamaku, gimana bapakku, gimana tetanggaku, alah. Dan Allah yang menentukan jalan hidup. Ini coba saya lihat muka-mukanya udah yakin ini, BUMN. Yang lain, oh. Nganggur. Kadang-kadang kita tertekan ya, nggak mau datang persekutuan alumni. Kenapa? Belum dapat kerja bang. Karena di sana nanti ditanya kerja di mana, berapa gajinya. Hayatilah, itu pertanyaan selalu ada di bangsa kita. Kerja di mana? Udah punya apa? Udah kerja lama? Kapan menikah? Sudah ada calonnya? Udah married, sudah ada anaknya. Mau kita tukaran, kau aja sini. Sini. Memang susah ya, basa-basi bangsa kita begitu. Basa-basinya begitu. Jadi kalian mesti siap aja. Belum kerja, persekutuan alumni datang. Sudah kerja datang, belum kerja datang. Sudah punya anak datang, belum punya anak datang juga. Belum punya calon, makanya aku datang. Ya. Biar ketemu calonnya. Ya jangan cari di tempat. Beberapa teman ketika sulit kalian ketemu calon, salah satunya begitu sudah masuk pekerjaan, makin sedikit kan pilihan. Lihat sana ketutup, lihat sini ketutup, ya sudahlah. Disinilah tempatnya. Ingat, malam terakhir. Oke. Teman-teman, kalau kalian lihat sisi lainnya, sebenarnya kita nggak bisa tutup mata ya. Ikut Tuhan itu masuk gua singa, terancam berkali-kali nyawa, tersingkirkan karena mau hidup benar, mau hidup berintegritas, itulah realitanya. Tetapi ketika engkau tahu siapa yang pegang hidupmu, siapa yang utus kamu. Cobalah ya hari Senin doa, ya Allah yang melihat. Hari Selasa, semua doa kita hari Selasa, ya Allah yang mendengar. Hari Rabu, ya Allah yang mengetahui. Itu menolong kita. Kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Hati-hati kita kebanyakan kata-kata manis tapi kita udah tidak menghayatinya. Ada orang kalau doa bagus sih doanya ya. Ya Tuhan kota benteng gunung matu keselamatan menara perlindungan pembebasanku. Siapa Tuhan untukmu? Enggak tahu bang. Bukan berarti enggak boleh ya doa seperti itu. Tapi hayatilah, doa bukan sekadar ngomong tanpa makna. Dan ini menarik untuk kita perhatikan. Ketika engkau hidup dalam dunia ini akan ada begitu banyak berhala yang mungkin kau kejar. Next slide. Allah yang hidup versus berhala yang mati. Kau cari uang, baik. Tapi uang bisa jadi berhala. Semua yang baik bisa jadi berhala. Ayo, bilang dulu, 1, 2 ya. Kok bisa bang? Karena begini, begitu yang baik jadi terutama itu otomatis jadi berhala. Yang baik biarlah tetap jadi baik. Jangan jadikan utama. Bisa nangkep poinnya? Apa saja yang baik? Uang baik bisa jadi berhala. Begitu kau jadikan uang segala-galanya itu jadi berhalamu. Apalagi yang baik di hidupmu? Pacar baik? Potensi jadi berhala? Bisa. Orang tua baik, mama, bapak baik. Bisa potensi jadi berhala? Bisa. Ada anak datang sama saya, bener ya bang, ini anak remaja kan, baru baca Alkitab. Bener ya bang, akar segala kejahatan adalah uang. Kaget saya, hah? Di mana ayatnya itu di Alkitab?
baca Alkitab baik-baik dek. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Kalau nggak suka uangnya kasih abang. Masih banyak pelayanan perlu dibiayai. Begitulah. Jadi alumni jangan tolak uangnya ya. Karena itu adalah cara Tuhan memberkatimu, menolong kamu, memberkati orang lain. Tapi jangan pernah menjadikan yang baik jadi terutama. Begitu yang baik jadi terutama, itu jadi berhala. Maka hati-hati. Prestasimu di pekerjaan baik, tapi biarlah itu tetap baik. Bagaimana kalau kita lihat itu jadi terutama? Ketika kau ukur hidupmu dari situ. Identitasmu dari situ. Berapa uangmu, berapa gajimu, berapa banyak yang kau sumbang. Kalau itu yang menjadi ukuran, maka kau sudah memberhalakan uang. Itu namanya cinta uang. Uangnya nggak salah. Oke? Maka ingat, 3 tahun lagi kita ada Kemnas. Kemnas ini mahal ya. Kalian jadi alumni yang doa baik-baik, termasuk nanti isi. Kalau Tuhan kehendaki berapa yang bisa saya mulai sisihkan supaya adik-adikku 3 tahun ke depan bisa menikmati camp yang seperti saya nikmati juga. Teman-teman, hati-hati, dunia ini banyak sekali berhala dan berhala itu mati. Tapi Allah kita Allah yang hidup. Saya kalau melihat Allah yang hidup, akhirnya melihat dia di dalam perjanjian baru. Allah jadi manusia, Immanuel. Dan Yesus adalah Immanuel kita. Dan apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan bagi kita. Allah yang disembah Daniel, Allah yang datang di dalam perjanjian baru bagi saudara dan saya. Mari baca sama-sama apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yohanes 10. Ayat yang ke-10. 1, 2 ayat. Iblis digambarkan itu pencuri. Saya waktu tarik, iya ya, iblis ini ya. Apa programnya? 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa programnya Kristus? Supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi untuk memberimu hidup bagi engkau dan saya yang sudah berdosa. Apa yang Yesus lakukan? Kalau kau lihat Alkitab cetak, ayat 10 terlepas dari ayat 11. Karena itu paragraf baru. Tapi kalau kau mengerti urutannya, untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan, lihat ayat 11. Kita baca sama-sama. Apa yang Yesus lakukan? 1, 2 ya. Untuk memberimu hidup yang berkelimpahan, Yesus harus selesaikan dosamu dan dosaku. Karena itu dia berikan hidupnya, sehingga engkau dan saya yang harusnya binasa, tetapi dia yang binasa bagi kita, menggantikan kita, supaya kita yang harusnya binasa boleh hidup bagi dia. Teman-teman, makin saya menyadari, yes, saya tahu pengutusan bukan dimulai dari saya tapi dari Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, panggilan bukan karena saya menyerahkan diri, tapi pertama-tama Kristus menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Dan itulah yang kita lihat. Dia bukan mati, terus menerus dia bangkit. Dia Allah yang hidup. Teman-teman, waktu menyadari akan hal ini, saya jadi sadar tidak ada satu pun berhala yang mati untukmu. Coba kau cek. Kau kejar uang, uang tidak pernah mati bagimu. Bahkan mungkin uang mematikan kau. Kau kejar prestasi, prestasi tidak pernah mati bagimu. Kau kejar studi, itu semua baik ya. Tapi begitu kita jadikan utama, oh ingat my friend, dia tidak pernah mati bagimu. Tapi Kristus yang mati dan bangkit supaya engkau dan saya punya hidup
yang kekal. Kita bisa mengerti I believe in the living God. Nanti kita lihat ya, apa kaitannya? Di dalam pasal 9 sampai 11 sebenarnya itu nubuat yang terjadi ya. Tapi ada satu ayat yang saya mau kutip secara khusus dari konteksnya. Coba kita baca Daniel 11 ayat 32. Ternyata ayat ini bagi saya sangat luar biasa. Siapakah orang yang kenal Tuhannya? 1, 2, iya. Ini nubuat, ada saatnya orang Israel akan mengalami penganiayaan yang berat. Kemungkinan adalah Antiochus Epiphanes yang keempat. Tetapi ayat ini mengingatkan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Dan kalimat aslinya, bertindak melawan. Wih, kagum saya. Kalian kenal Tuhanmu? Kalau kau kenal Tuhan, ada sikap yang akan meresponi apa yang lahir dari pengenalanmu. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Teman-teman, Tuhan tidak minta kita keluar dari dunia. Kita punya visi teologis. Kita harus jadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadikan aku batu hidupmu. Istilah yang dipakai di sini, living stones. Jadi kalau kita perhatikan, bagi kita yang kenal Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan yang dia kenal adalah orang yang akan bertindak jadi bagian dari pembangunan rumah rohani. Kita punya visi teologis untuk terlibat dalam dunia. Mari kita baca kalimat ini sama-sama. Dunia ini harus merupakan orang Kristen mempunyai. Kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan utus saudara, ini dunia Bapa. Dan dia mau saudara dan saya berbagian memulihkan, memperbaharui dunia. Saya mikir gitu ya, kalau lihat politik, kadang-kadang kita begini, Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Tapi berapa banyak dari kita yang akan berkata, Tuhan pakai aku. Tidak kebetulan aku kuliah bidangnya ini. Atau ada juga yang tidak kuliah politik, tapi saya punya panggilan, saya bergumul, saya ingin membaharui dunia politik di Indonesia. Maka saya serahkan diri saya, pakai saya Tuhan di dunia milikmu ini. Baca berita, kalau miskin jangan sakit, ngeri. Maka Tuhan, saya mau berdiri di bangsa ini, jadi orang-orang yang berjuang di dalam garda kesehatan bangsa ini. Yang akan membawa perubahan. Tidak kebetulan saya studinya ada hubungannya dengan bidang medis. Maka ini saya Tuhan, pakai saya membaharui bangsa ini. Tuhan panggil kita untuk memulihkan, memperbaharui dunia. Kita punya misi di dalam dunia. Kita udah dibukakan Indonesia, bahkan dunia. Indonesia gelap. Nih, ingat. Lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutupi kegelapan. Kita mengutupi kegelapan, kita maki-maki di medsos kita. Kenapa kita tidak turn to pray? Maka memang pertanyaan pentingnya gini ya. Apakah orang Kristen di Indonesia ini, kita itu penyebab berbagai masalah? Atau jangan-jangan kita bagian dari masalah? Atau kita juga berdoa lebih jauh. Jadikan kami jawaban bagi masalah bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Teman-teman, pelayanan perkantas secara khusus melayani siswa, mahasiswa, alumni
Ini pelayanan kaum intelektual yang dasarnya Kristen. Konteksnya jelas di Indonesia. Katanya kita pelayanan kaum intelektual. Saya kadang-kadang mikir gitu ya, apa itu intelektual? Dalam pembinaan beberapa tahun lalu dengan salah satu organ kita, Bapak Yongki Karman, dia bilang ini intelektual. Mari semua yang mau jadi intelektual ya. Kalian yakin kalian intelektual? Coba lihat sampingmu. Ini cuma ada ualnya nih, ual. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Seorang menjadi dalam diskusi kami, waktu kami bicara masalah ini dengan Bapak Yongki Karman, dia bilang ingat baik-baik. Intelektualitas tidak ditentukan hanya sekadar dengan studi. Kau sudah S1, kau sudah D3, kau sudah lulus SMA. Dia kasih contoh waktu itu, kaget saya. Ibu Kartini, dia tidak pernah lulus sekolah. Tapi dia intelektual. Karena dia berpikir secara mendalam. Dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Hai kamu yang cuma selesaikan S1 supaya punya foto wisuda. Hai kamu yang lanjut S2 cuma karena ada beasiswa. Hai kamu yang sudah kerja mau lanjut supaya naik golonganmu di kerjaan. Sorry, kau bukan intelektual. Tapi kalau kau mengerti, saya dipanggil. Tuhan tolong saya berpikir mendalam masalah bangsa ini. Kerusakan yang terjadi bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi. Tuhan doamu, saya mau Tuhan kau pakai. Berpikir mendalam, memberi arah. Kalau saya studi lanjut untuk memberi arah kepada bangsa ini. Bagaimana hidup harus lebih baik lagi. It's not only about yourself. Gajimu, naik golonganmu, kestabilan hidupmu. Tapi kau intelektual. Waktu kau berpikir mendalam. Dan memberi arah buat bangsa ini. Saya takut. Kalau pelayanan perkantas sudah tidak menghasilkan intelektual Kristen. Kita melayani siswa mahasiswa alumni yang titiriri mati-matian berpikir untuk dirinya sendiri. Dan kalau itu yang kita hasilkan, camp ini sangat mahal untuk hanya menghasilkan orang-orang yang mati-matian untuk diri sendiri. Tapi kalau kita bilang Tuhan, saya kenal Engkau. Tuhan, saya mungkin juga masih bingung. Kadang-kadang juga kalau dipaksa malam ini, siapa yang mau berdiri? Saya juga masih bingung, Kak. Tapi coba mulai. Aduh, saya 2 bidang. Aduh, coba 2 itu yang mana? Satu ini saya mau doakan sungguh-sungguh. Saya mau coba dulu jalani ini. Dan saya mau Tuhan pakai saya untuk bangsa ini. Allah panggil saudara untuk melayani dia di Indonesia bahkan di dunia ini. Kesaksian sejati tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Hidup kita adalah khotbah yang dibaca dunia. Jangan cuma yang masuk kelas misionaris yang rasanya jadi misionaris. Tapi semua saudara yang mengerti panggilan Allah dalam berbagai bidang kehidupan. Maka engkau dan saya yang sudah kenal Tuhan. Kita adalah misionaris di tempat di mana Allah tempatkan kita. Bidangmu apa? Silakan tambah sendiri. Maaf, abang gak punya fotomu. Saya kagum juga waktu lihat ya. Senyum semua ini ya. Tapi gak ada giginya. Maka ada satu kutipan yang saya ingat ketika membaca buku dari Bapak Vinod. Dia mengambil satu kutipan di akhir bukunya. Ketika dia berbicara tentang bagaimana orang Kristen yang kenal Yesus yang bangkit. Yesus yang disalib dan bangkit.
Maka ini kutipannya. Dari George MacLeod. Saya hanya berpendapat bahwa salib harus ditegakkan kembali di tengah pasar. Sebagaimana di atas menara gereja. Orang Kristen hadirlah dalam dunia ini. Bukan cuma di gereja. Saya ingin menegaskan kembali bahwa Yesus tidak disalibkan di dalam katedral, di antara dua lilin, tapi di atas salib, di antara dua pencuri, di tempat pembuangan sampah kota. Golgota itu di luar kota Yerusalem. Sesuatu yang di luar kota itu biasanya dekat dengan tempat sampah dalam masyarakat waktu itu. Yesus disalib di sana, dekat pembuangan sampah kota. Di persimpangan jalan yang begitu kosmopolitan, sehingga gelar di atas salib Yesus harus ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Di tempat di mana para sinis berbicara kotor, para pencuri mengutuk, para tentara berjudi. Karena di sanalah dia mati, dan itulah alasan dia mati. Dan di sana seharusnya orang-orang Kristen berada. Sebab itulah yang seharusnya diperjuangkan oleh orang-orang Kristen. Siapa yang mau pergi untuk hadir dalam dunia yang kotor ini, tetapi membawa pembaharuan, pemulihan? Saya rindu teman-teman untuk menjaga api camp nasional ini. Bukan cuma malam ini. Saya kadang suka merasa berdosa gitu ya. Saya pimpin malam dedikasi lalu pulangnya cuma seminggu apinya. Habis itu meredup, malah padam. Tapi mari rindukan komitmen murid yang terus bertumbuh. Pulang dari sini ini bukan puncak dari semuanya. Tapi ini awal saudara menjalani perjalananmu bersama Tuhan di dalam berbagai bidang yang Tuhan bukakan bagi hidupmu. Bagaimana bertumbuh? Tuhan sudah kasih modal sama kita. Ada 3 hal. Pertama, Tuhan kasih Roh-Nya yang kudus. Hadir di hati setiap kita. Membakar kita untuk terus hidup bagi Dia. Roh Kudus menyertai. Tuhan kasih firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jangan pernah lupakan disiplin-disiplin rohani dasar. Doa, saat teduh, ber-PA. Dimanapun Tuhan tempatkan, cari komunitas, gereja lokal. Cari perkantas di daerah lain yang bisa juga saudara terlibat di dalamnya. Jangan bilang, enggak kayak di tempatku. Kalau di tempatmu ya kerja aja di tempatmu. Kadang-kadang saya pikir kita belajar ya, menikmati perbedaan-perbedaan perkantas juga berbagai kota beda-beda ya. Di situ kita hadir, kita butuh komunitas, kita bangun bersama. Saya rindu kalian pulang, pastikan ada teman-teman KTB yang akan menolong kalian. Terus berjalan sebagai alumni. Salah satu teman KTB saya datang tadi malam. Saya ingat sekali di camp nasional ketika itu dia bilang begini sama saya ya. Lex, kamu jadi hamba Tuhan. Kami, teman-teman KTB-mu, kita akan support. Kita kumpul duit, kita akan biayai kamu. Sayangnya saya kerja duluan. Dia belakangan sih ya. Tapi waktu itu saya senang banget loh. Ada teman yang ngomong begitu dengan mata yang berkaca-kaca. Saya bersyukur ketika ada komunitas yang mendukung panggilan kita. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan beberapa slide ini. Ingatlah yang mengutusmu Allah yang hidup. Dia melihat, dia menggenggam nafas. Dan dia menentukan segala jalan kita. Allah yang hidup mengutusmu menjadi batu-batu yang hidup. You can face your future with courage and clarity.
Not because you are strong, no. But because you know the living God who goes with you. Amen. Dan because He is the living God, then we can be the living stones. Ada satu pujian yang akan kita dengarkan sambil kita ambil batu kita masing-masing ya. Kita genggam aja dulu ya. Kita genggam, kita dengarkan pujian ini. Singer akan menyanyikan lagu ini. Dan saya minta semua kita boleh tunduk kepala, boleh hayati kata-kata lagu ini. Refrennya berkata, jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaanmu. Tidak usah nyanyikan dulu lagu ini, kalian hayati dulu. Sambil menggenggam batu yang diberikan dan sampaikanlah doamu secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu ini dengan tenang. Ku serahkan segenap hati dan seluruh hidupku. Segala yang aku miliki untuk Allah Tuhanku, yang telah memilihku dan menebus hidupku dengan darah suci Sang Penebus, Yesus Juru Selamatku. Jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaanmu, melayani Tuhan dengan setia sekarang dan selamanya. Waktu teman-teman menggenggam batu ini, kalian sudah terpikir juga, sudah mendoakan, sudah banyak mendengar, dan mungkin di dalam Kemnas ini Tuhan teguhkan kamu. Ada bidang-bidang profesi atau bidang umum yang kamu rasa Tuhan, kau panggil aku untuk bidang ini. Mungkin belum semuanya cukup jelas saat ini. Tapi malam ini di hadapan Tuhan, saya mengajak kita nanti akan menuliskan bidang profesi yang kalian rindukan. Kalian mau serahkan hidupmu sebagai batu hidup untuk membangun kerajaan Tuhan. Panitia nanti akan membagikan spidol terbatas, jadi kita akan menulis bergantian. Silakan panitia bisa membagikan. Teman-teman bisa lihat di depan ya slide ini. Kalian bisa tuliskan mungkin bidangnya atau juga profesinya kalau kalian sudah punya keyakinan. Tuliskan di batu ini.
Kalau kalian ingin membuat juga tanda, tulis namamu, KNM 2025 16 Agustus 2025. Silakan. Sambil kita menulis bergantian, yang sudah selesai menulis, oper spidolnya. Teman yang lain akan menulis, kita jaga ketenangan. Kalau sudah ditulis, silakan berdoa. Batu ini akan menjadi peringatan bagimu, kamu akan bawa pulang untuk dirimu. Ku serahkan segenap hati dan seluruh hidupku, segala yang aku miliki untuk Allah Tuhanku. Yang telah memilihku dan menebus hidupku dengan darah suci Sang Penebus, Yesus Juru Selamatku. Jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaanmu, melayani Tuhan dengan setia sekarang dan selamanya. Ketika kita semua sudah selesai menulis, semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tapi malam ini juga kita akan menyerahkan hidup kita, masa depan, profesi, bidang yang teman-teman doakan dan gumulkan. Karena itu izinkan saya akan memberikan beberapa pemanggilan malam hari ini. Dan kalau Tuhan panggil saudara, mungkin kamu sudah tulis di batu tadi, dan itu bagian yang Tuhan sedang arahkan bagi hidupmu. Kami akan mendukung teman-teman yang ada dalam bidang itu. Maka pada waktu kalian berdiri, rekan-rekan yang ada di sekitarnya, secara khusus abang kakak staf juga, boleh berdoa bagi teman-teman yang berdiri untuk berbagai profesi dan bidang yang mau kita serahkan kepada Tuhan di bangsa ini. Jadikan aku batu hidupmu untuk membangun kerajaan. Melayani Tuhan dengan setia. Sekarang dan selamanya. Sekali lagi kita katakan, jadikan aku batu hidupmu Tuhan. Jadikan aku untuk membangun kerajaan-Mu.
melayani Tuhan. Tuhan dengan setia. Sekarang dan selamanya. Bagi rekan-rekanku yang dipanggil dalam bidang misi holistik, birokrasi, hukum, politik, jurnalistik, musik dan seni. Kalau ini adalah bidang-bidang yang Tuhan panggil saudara, hari ini maukah engkau berdiri menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Saya minta dengan hormat rekan-rekan boleh berdiri dalam bidang-bidang yang saya sebutkan. Silahkan rekan-rekan yang dekat dengan mereka boleh mendoakan, khususnya abang kakak staf. Datangi mereka, doakan adik-adik kita yang menyerahkan hidupnya dalam berbagai bidang ini. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk kemuliaan namanya. Yang sudah selesai didoakan boleh duduk, sehingga kita nanti bisa melihat siapa yang masih belum didoakan secara khusus. Silakan duduk yang sudah selesai didoakan. Tuhan menolong, menguatkan. Abang kakak panitia juga bisa ikut mendoakan. Silakan, abang kakak yang sudah mempersiapkan acara ini, mendoakan adik-adik yang selama ini kita rindukan mereka boleh jadi alat Tuhan di berbagai bidang profesi. Silakan abang kakak panitia boleh juga menolong, mendatangi teman-teman, berdoa bagi mereka. Kita akan melanjutkan dengan bidang selanjutnya. Masih dalam misi holistik, Tuhan memanggil saudara-saudara yang akan masuk ke dalam BUMN, NGO, kewirausahaan. Kalau ini panggilan Tuhan bagi saudara, mohon berdiri. Kita akan mendoakan rekan-rekan yang punya panggilan di dalam bidang-bidang ini. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Kalau ini bagian yang Tuhan percayakan, mari abang kakak staf dengan cepat bisa mendoakan dengan doa-doa yang singkat. Teman-teman panitia, doakan adik-adik kita, rekan-rekan yang akan Tuhan pakai di bidang ini. Bagi rekan-rekan yang Tuhan panggil masih di dalam misi holistik, di dalam bidang kesehatan, dokter gigi, non kedokteran, psikologi, pendidikan, teologi. Tuhan panggil engkau juga untuk menjadi berkat di bangsa ini. Mohon berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau mendoakan. Mohon ke depan, abang kakak, ada banyak adik-adik yang berdiri di depan. Silakan kita boleh berdoa bagi rekan-rekan kita. Bisa doakan sekaligus 2 orang, 3 orang. Supaya kita juga bisa dengan waktu yang ada menyerahkan adik-adik kita kepada Tuhan.
Tuhan jadi alat bagi kemuliaan di bidang kesehatan, dokter-dokter gigi, non-kedokteran, psikologi, pendidikan dan teologi. Yang sudah didoakan boleh duduk. Abang kakak panitia juga boleh ikut mendoakan adik-adik kita. Silakan boleh mendoakan 2-3 orang sekaligus. Bersiap untuk panggilan selanjutnya. Misi holistik di dalam bidang teknologi informasi, teknik, lingkungan, pertanian, perikanan, kelautan. Jika ini bagian yang Tuhan panggil, saudara-saudara, mohon berdiri dan kita akan menyerahkan saudara-saudara kita dalam doa. Silakan abang kakak boleh berdoa untuk adik-adik yang berdiri. Boleh mendoakan sekaligus 2 atau 3 orang. Kita doakan mereka. Tuhan kiranya berkenan memanggil, memakai bagi kemuliaan namanya di dalam bidang teknologi informasi, teknik, lingkungan, pertanian, perikanan, kelautan. Tuhan teguhkan adik-adik kita untuk melayani Dia di berbagai bidang. Panggilan selanjutnya, ketika Tuhan memanggil saudara-saudara kita masuk ke dalam berbagai bidang profesi, tapi Tuhan juga peduli dengan kelanjutan pelayanan siswa, mahasiswa melalui perkantas. Jika ada adik-adik yang rindu, punya panggilan beban untuk menjadi staf dalam pelayanan perkantas. Jika Tuhan berkenan engkau melewati pergumulan ini, mau terbuka untuk panggilan ini, maka hari ini izinkan saya juga memanggil engkau yang Tuhan gerakkan untuk menjadi staf dalam pelayanan perkantas. Entah itu di siswa, mahasiswa, alumni, di pelayanan pendukung atau kantor. Jika Tuhan panggil kalian jadi staf dalam pelayanan perkantas, silakan jangan ragu, mohon berdiri. Kami mau berdoa untuk keputusanmu. Tuhan mengasihi siswa mahasiswa, kaum intelektual di bangsa ini. Jika ada adik-adikku yang Tuhan panggil, silakan berdiri. Kita mendoakan keputusan ini.
Silakan kembali duduk jika sudah selesai berdoa. Kita akan masuk di dalam panggilan yang terakhir. Adik-adik yang Tuhan gerakkan, Tuhan adalah Allah atas semesta, pemilik kehidupan, pemilik bangsa ini. Bagi saudara-saudara yang rindu menjadi pekerja misi ataupun misioner di kantong Kristen, secara khusus mungkin di Papua atau juga di daerah lain, jika saudara punya panggilan untuk melayani dalam pekerja misi, misioner seperti ini, mohon berdiri. Kita mau berdoa untuk keputusan saudara. Yang Tuhan panggil di kantong Kristen, daerah-daerah yang sulit. Kalau Tuhan panggil engkau, silakan berdiri. Mohon rekan-rekan di sekitarnya juga ikut berdoa. Doakan teman-teman kita. Mungkin tidak banyak yang dipanggil untuk hal ini, tapi serahkanlah kehidupan mereka. Mohon abang kakak boleh melihat adik-adik kita yang berdiri dan mendoakan mereka. Mari semua kita menggenggam batu yang kita tulis tadi. Semua kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita naikkan pujian ini. Doa kita, jadikan aku batu hidupmu ya Tuhan. Kuserahkan segenap hati. Serahkan segenap hati. Seluruh hidupku, segala yang aku miliki, segala yang aku miliki, untuk Allah Tuhanku, untuk Allah Tuhanku yang telah memilih. Dengan darah suci Sang Penebus, dengan darah suci Sang Penebus, Yesus Juru Selamatku. jadikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Jadikan aku batu hidupku untuk membangun kerajaan-Mu. Melayani Tuhan dengan setia, sekarang dan selamanya. Jadikan aku batu hidup. Kita angkat tangan yang menggenggam batu. Untuk membangun kerajaan-Mu. Melayani Tuhan dengan setia, sekarang dan selamanya. Dengan lembut kita katakan, Jadikan aku batu hidupmu. katakan dari hatimu kepada Tuhan. Tuhan
kami datang membawa diri kami Tuhan. Jadikan kami batu hidup-Mu untuk membangun kerajaan-Mu. Kau yang panggil kami, Kau yang utus kami, Kau Allah yang melihat, Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang mengetahui, Kau Allah yang genggam nafas hidup kami, dan Kau Allah yang menentukan segala jalan hidup kami. Dengan Engkau kami pergi membangun kerajaan-Mu di dalam berbagai bidang kehidupan di bangsa ini, bahkan dunia. Pakailah kami Tuhan, sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Kita ambil waktu tenang sebentar sebelum kita melanjutkan pujian kita. Kita telah sampai di penghujung sesi malam dedikasi. Aku kembali mengajak teman-teman untuk berdiri. Tuhan yang telah menebus kita, memanggil kita untuk terlibat mengerjakan misinya di tengah dunia melalui kata dan karya di berbagai aspek dan berbagai tempat. Biarlah seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Aku menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Karena itu, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersinar bagai bintang, jadikanlah ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin ku nodai
janjimu kau setia, taat selamanya. Walau dunia pergi dariku, Yesuslah selamanya bagiku. Ku mau bersinar bagai bintang cakrawala, muliakan Tuhan dalam hidup dan karya. KNM 2025. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kalau kami boleh pergi untuk taat dan setia bersaksi dalam karya. Itu karena Tuhan yang hidup, yang mengutus kami. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menggenggam nafas hidup kami, dan Tuhan yang menentukan segala jalan kami. Jadikan kami batu hidup-Mu untuk membangun kerajaan-Mu. Taat dan setia, bersaksi dalam karya. Terima kasih untuk sesi malam ini. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menutup sesi ini. Amin.